siap dalam bentuk berdoa mulai. Selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian ya. Ayo. Mbak Nurhida ya, hadir. Mas Jose ya, Hadir Bu. Mbak ya, hadir. Mbak Orfa, hadir. Mas Arya, Kita hadir. oh tidak hadir, kenapa? Mari tinggal. Oh, sakit pinggang. Kenapa kira-kira ya sakit pinggang? Nah, semoga yang tidak hadir bisa segera diberi kesembuhan ya, anak. Amin. Baik. Selanjutnya, seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita juga akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu wajib nasional. Silakan bagi anak-anak untuk berdiri. Pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi padu Ini selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dan di sini kita akan menyanyikan lagu Sorak Bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Baik anak-anak, setelah kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu wajib nasional, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita ya. Jadi di sini materi yang kita pelajari yakni mengenai apa nah? Mengabdi kata-kata indah. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas mengenai teks prosedur, tentu saja di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berbeda ya anak-anak. Nah, kira-kira materi apa sih yang akan kita pelajari? Nah, di sini ada gambar apa anak? Pantai. Ketika melihat gambar pantai ini, apa sih yang kalian rasakan? Ada yang bisa mengungkapkan? Ya, silakan Jasila. Keindahan. Indahan, ya. Suasananya itu sangat seperti hangat begitu, Bu. Wah, benar sekali, sangat hangat gitu ya. Sejuk, Bu. Sejuk. Konsepnya bagus. Konsepnya warna putih. Wih, ada yang lucu, ada orang-orang juga romantis, iya. Jadi ketika kita melihat gambar ini, tentu saja kita bisa mengungkapkannya dengan kata-kata yang apa? Indah. Karena ketika kita melihat ini, ataupun ketika kita berada di pantai, kita akan merasakan suatu kebahagiaan, ketenangan, gitu ya. Dan untuk mengungkapkannya, kita bisa menggunakan kata-kata yang indah. Nah, ketika kita menggunakan kata-kata indah, tentu saja ini akan sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, kira-kira apa? Jadi anak-anak, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai teks puisi. Gitu. Nah, Ibu lihat dari anak-anak sudah ada yang studi sepertinya. Ya. Sebelum kita membahas mengenai materi teks puisi, alangkah lebih baik kita untuk melakukan SBK ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa lebih fokus dan juga lebih semangat. Baik, nah, silakan bagi anak-anak untuk berdiri. Jadi anak-anak, kita akan melakukan SBK yang namanya seperti ini. Jadi nanti kalau A, kita kalian harus ke atas A. Nah, kalau misalkan nanti Ibu clap, nanti kalian harus ke tangan. Dan kalau misalkan Bu, nanti tangan kalian akan mengepal ke atas seperti ini. Ya, ya bisa dipahami? Bisa. Baik. Pertama, up, boom, boom, boom. Clap, clap, boom,
bagaimana perasaan dari kalian ketika kalian itu membaca maupun mendengarkan puisi? Apa kira-kira? Terenyuh, betul. Apalagi menangis ya, bahagia, menangis, terharu. Nah, betul sekali ya. Jadi memang benar di dalam puisi itu seringkali pengarang itu akan mencantumkan kata-kata yang dimana itu menggambarkan perasaannya, baik itu perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan sedih, kecewa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu gambaran singkat mengenai puisi ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tokoh sastrawan. Kira-kira ada yang tahu di sini namanya siapa ya? Sapardi Djoko Damono, betul sekali. Nah, kemudian yang tengah ini Hairil Anwar, betul sekali. Dan yang terakhir di sini ada Joko. Siapa yang siapa yang tahu? Lupa. Jadi untuk tokoh yang ketiga ini namanya adalah Joko Widodo. Ya. Jadi ketiga tokoh sastrawan ini merupakan tokoh sastrawan Indonesia yang sangat terkenal. Nah, terkenalnya karena apa ya? Karena dari teks puisi yang sudah mereka buat. Nah, jadi semuanya ini mereka adalah sastrawan yang memang sudah menjadi primadona sastrawan yang ada di Indonesia karena karya-karyanya itu sudah sangat banyak dan juga sudah sering dibukukan dan di mana-mana itu pasti sudah ada karya dari mereka seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentu saja karena kita mempelajari mengenai teks puisi anak-anak, maka kita akan mempelajari diksi yang ada di dalam teks puisi seperti itu. Nah, karena kita akan mempelajari mengenai diksi itu merupakan pilihan kata ya anak-anak. Nanti kita akan membahasnya secara lebih lanjut. Nah, di sini Ibu menyediakan contoh teks puisi karya Sapardi Djoko Damono. Tadi sudah melihat ya wajahnya tadi ya. Ya. Nah, di sini judulnya Aku Ingin. Siapa yang mau membacakan teks puisinya? Saya. Baik, Mbak Hidayah, silakan. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada hati yang menjadikannya api. Baik, tepuk tangan kepada Mbak Hidayah. Wah, sepertinya Mbak Hidayah ini sudah berpengalaman gitu ya untuk membaca teks puisi. Wah, hebat sekali. Jadi ini merupakan puisi yang sudah sangat terkenal dan tadi Mbak Hidayah juga sudah membacakannya. Jadi ini itu mengenai rasa cinta gitu ya, rasa cinta yang amat mendalam begitu. Nah, selanjutnya setelah kita tadi mendengarkan Mbak Hidayah membacakan puisi, di sini Ibu juga menyediakan video dari pembacaan puisi berjudul Sebuah Jaket Berlumur Darah karya Taufik Ismail. Nah, mari kita mendengarkannya ya, anak-anak. Sebuah jaket berlumur darah karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kalian menyaksikan ya video pembacaan puisi berjudul Jaket Berlumur Darah, dari kalian apa sih perasaan yang kalian rasakan gitu anak-anak? Sedih. Terus apa lagi? Terenyuh gitu. Wah, benar sekali ya anak-anak bahwa
tema dari puisi ini itu dari pengarang itu ingin memberikan suasana yang sangat mendalam gitu ya untuk pembacaan itu sendiri. Nah, tadi kita sudah menyaksikannya ya anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kali itu tadi membaca dan juga mendengar teks puisi, kita akan membahas mengenai apa itu teks puisi. Ya. Jadi, puisi itu merupakan salah satu dari karya sastra ya anak-anak, di mana di dalam karya sastra itu terdapat penggunaan kata-kata yang indah. Nah, kata-kata indah ini itu digunakan oleh pengarang untuk mengungkapkan perasaannya, pengalamannya, kritik dan lain sebagainya. Gitu. Selanjutnya, untuk ciri-ciri teks puisi di sini ada 4 ya anak-anak. Untuk yang pertama, memperhatikan diksi, rima, dan juga tata letak. Yang kedua apa? Coba Mbak Hidayah dibacakan yang kedua. Yang kedua berbentuk larik dan juga baik. Nah, betul sekali. Jadi dalam puisi itu seringkali berbentuk larik-larik maupun berbaik-baik. Yang ketiga silakan Mbak Ova. Banyak menggunakan bahasa kiasan maupun gaya bahasa. Nah, betul sekali. Jadi di dalam puisi itu kan menggunakan kata-kata yang indah. Nah, untuk mengimplementasikannya itu seringkali pengarang itu menggunakan gaya bahasa maupun bahasa kiasan gitu. Jadi bahasa kiasan itu merupakan bahasa di mana itu maknanya itu tidak sebenarnya atau melenceng dari makna dari kalimatnya itu sendiri. Dan yang keempat silakan Mas Safir. Memiliki sifat implisit dan simbol. Nah, betul sekali. Jadi di dalam puisi itu seringkali kata-kata yang digunakan itu memiliki makna yang implisit, makna yang tersembunyi, dan juga seringkali itu mengandung simbol-simbol tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita tadi berfokus ya untuk membahas mengenai diksi atau pilihan kata di dalam teks puisi, maka di sini kita akan membahas secara jenis-jenis diksi atau pilihan kata di dalam teks puisi. Nah, di sini ada 4 ya anak-anak. Pertama apa? Majas. Oke, majas. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa itu majas? Belum. Jadi majas itu merupakan pilihan kata yang digunakan oleh pengarang untuk memberikan efek tertentu kepada pembaca. Seperti itu. Nah, untuk majas sendiri itu jenisnya beragam ya anak-anak. Ada majas apa? Bola, simplifikasi, metafora, perbandingan, ya betul sekali. Nah, nanti dari anak-anak bisa membacanya secara lebih lanjut dari buku pemerintah yang sudah kalian pegang begitu ya. Nah, untuk jenis yang kedua apa anak-anak? Pengimajian atau citraan. Nah, betul sekali. Jadi kata-kata yang digunakan di dalam teks puisi itu digunakan oleh pengarang agar apa? Agar pembaca itu seolah-olah bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar apa yang diceritakan oleh pengarang di dalam teks puisi seperti itu. Jadi pengarang itu seolah-olah ingin membawa pembaca supaya pembaca itu bisa merasa bahagia, merasa terharu dan lain sebagainya dari puisi yang dibaca ataupun didengar seperti itu. Nah, yang ketiga apa anak-anak? Kata-kata mirip. Nah, jadi anak-anak selain menggunakan gaya bahasa maupun majas dan juga pengimajian atau citraan, jadi di dalam teks puisi juga menggunakan kata konkret. Nah, kata konkret itu digunakan oleh pengarang agar pembaca itu tentu saja lebih mudah dalam memahami apa sih yang ingin diungkapkan oleh pengarang. Jadi tidak selalu pengarang itu menggunakan kata-kata yang bersifat tinggi atau kata-kata yang sulit dipahami begitu. Jadi pengarang juga mereka menggunakan kata-kata konkret agar pesan di dalam puisi itu bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Dan terakhir apa anak-anak? Kata bermakna kualitatif. Nah, ini jadi kata bermakna kualitatif berarti kan kata di mana itu memiliki makna yang tidak sebenarnya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada kalimat di dalam puisi seperti ini. Wajahnya seindah mentari. Nah, bagaimana wajah seseorang itu digambarkan seindah mentari? Apakah memang bentuk wajahnya yang seperti mentari, seperti matahari? Tidak. Jadi, maksud dari wajahnya seindah mentari itu mungkin wajahnya itu sangat cantik, sangat indah untuk dipandang.
Kira-kira setelah kalian duduk dengan anggota kelompoknya, kalian akan ngapain? Akan berdiskusi. Betul sekali, kalian akan berdiskusi. Nah, di sini ibu menyediakan lembar kerja perstadion atau KBD ya anak-anak. Nah, di sini ibu juga akan menjelaskan terkait dengan cara pengerjaan KBD-nya. Untuk yang pertama, di sini ibu menyediakan 3 jenis puisi ya anak. Kalian nanti akan membaca 3 jenis puisi ini, kemudian kalian akan memilih salah satu puisi yang menurut kalian itu sangat menarik seperti itu. Ya. Setelah kalian memilih puisinya, kemudian ibu menyediakan tabel ya anak-anak, di mana tabelnya itu akan kalian isi berdasarkan apa yang sudah kalian temukan di dalam puisinya. Nah, tabelnya itu ibu menyediakan ada 4 tabel anak-anak. Untuk tabel yang pertama itu mengenai majas, yang kedua itu mengenai pengimajian, yang ketiga mengenai kata komplit, dan yang terakhir mengenai kata konotatif. Nah, tadi kan kalian sudah tahu nih apa itu majas, apa itu kata komplit dan lain sebagainya. Nanti kalian setelah membaca teks puisi, apakah kalian menemukan majas di dalamnya? Apakah kalian menemukan kata komplit di dalamnya? Nah, kalau kalian menemukan, nanti kalian bisa mencantumkannya di dalam tabel yang sudah tersedia begitu. Apakah dapat dipahami anak-anak? Jadi, ibu akan membagikan lembar kerjanya ya. Terima kasih Bu. Ya, baik anak-anak, ibu akan memberikan kalian waktu selama 15 menit. Apakah cukup? Cukup. Baik, silakan kalian bisa berdiskusi, bisa membaca puisinya, kemudian bisa mengisi tabelnya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk maju presentasi. Jadi setiap kelompok silakan perwakilan bisa maju ke depan ya. Ya Bu, silakan. Ya, di sini ada kelompok 1, kemudian kelompok 2. Ya, Bu. Ya, baik. Silakan untuk kelompok 1 tadi menemukan apa di dalam puisi yang sudah dibaca gitu. Jadi dari kelompok 1 menemukan majas hiperbola. Dalam teks puisi tersebut buktinya adalah wajahmu keluar dari jidatku, seperti itu. Lalu ada pengimajinasian atau citraan. Buktinya ada tidak pernah aku lihat air mata dan kamu mengalir di pipiku. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 menemukan kata konkret yaitu pernah aku menangis. Selanjutnya menemukan kata bermakna konotatif yaitu pada kalimat tali yang lebih tabah dari hujan dan dingin. Nah, terus sekali beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan dari anak-anak bisa memberikan tanggapan dari kelompok yang presentasi. Bagaimana? Silakan Mbak Nur Hidayah memberikan tanggapan. Ya Bu, untuk jawabannya sudah sesuai semua yang ada di dalam teks. Kemudian untuk pelafalan dan juga pembacaan yang berpresentasi itu sudah baik dan bagus. Baik, terima kasih Mbak Nur Hidayah.
di mana kejadian itu sangat mendalam dan juga dapat menyentuh pembaca begitu apabila kejadian itu dituangkan di dalam puisi. Nah, maka dari itu bisa dijadikan sebagai tema yang akan membangun teks puisi itu. Begitu ya. Apakah menjawab dan dapat dipahami? Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah menyimak materi, kemudian kalian juga sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan, kira-kira kesan kalian setelah kita mempelajari materi teks puisi pada pagi hari ini itu apa? Coba ada yang mau menyampaikan? Baik, silakan Kak ya. Senang Ibu. Senang. Ya, betul. Ada lagi yang mau menyampaikan? Bu, saya. Oh iya, betul. Oh boleh. Tidak apa-apa. Saya jadi lebih tahu mengenai tokoh-tokoh yang menciptakan puisi dan juga saya mengetahui cara menulis puisi yang baik dan benar. Baik, ini silakan Mbak Melani. Sama kayak Dayan Betul, sama, betul ya. Jadi anak-anak tadi karena kita sudah sudah membaca puisi, sudah mendengarkan puisi, sudah mengetahui apa itu puisi ya. Tentu saja itu bisa menjadi pembelajaran kita gitu. Karena ketika kita mengalami suatu kejadian, kita tentu saja bisa membagikannya itu melalui puisi. Jadi kita tidak hanya curhat begitu ya teman kita, tapi kita juga bisa menuangkannya menjadi sebuah puisi. Baik. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan siapa yang menyampaikan kesimpulannya? Saya. Ya, baik dengan Hidayah. Untuk kesimpulannya, teks puisi itu adalah salah satu materi yang perlu untuk dipelajari oleh peserta didik. Karena puisi adalah jenis karya sastra yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat belajar mengenai apa itu puisi, ciri-ciri, dan juga diksi yang digunakan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, jadi memang benar ya bahwa materi teks puisi ini juga sangat sangat berkaitan juga ya, sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar refleksi ya anak-anak dari materi yang sudah kita pelajari dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentu saja Ibu ingin memberikan materi yang lebih bagus lagi, lebih mendalam lagi kepada kalian di pertemuan yang berikutnya. Maka dari itu Ibu memohon kalian untuk mengisi lembar refleksi ya anak-anak supaya kita bisa merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya Bu. Terima kasih Bu. Sudah. Nah, silakan kalian bisa mengisi lembar refleksinya ya anak-anak. Ibu berikan waktu selama 3 menit. Ya Bu. Apakah sudah? Sudah. Jadi, Ibu akan mengumpulkannya. Nah, setelah ini anak-anak, karena sepertinya ini sudah menunjukkan waktu yang hampir habis ya untuk jam pelajaran kita. Jadi, Ibu akan memberikan gambaran untuk pertemuan kita yang berikutnya. Karena tadi kita sudah mempelajari mengenai materi ini dari teks puisi, di pertemuan yang berikutnya anak-anak akan mempraktikkan untuk membuat teks puisi. Jadi Ibu akan memberikan kalian PR, di mana di rumah nanti kalian bisa mencari topik gitu ya, topik yang akan kalian buat untuk menjadi teks puisi. Nah, di pertemuan yang berikutnya kalian akan membuat teks puisinya di dalam kelas gitu. Apakah mudah dipahami anak-anak? Sudah. Baik. Nah, mungkin itu saja ya anak-anak. Karena jam pelajaran kita juga sudah terbatas, Ibu sangat senang sekali bisa mengisi kelas kalian karena kalian itu sangat aktif dan juga sangat bersemangat. Nanti dari anak-anak yang tadi sudah aktif untuk menjawab pertanyaan, aktif untuk memberikan tanggapan, Ibu sudah mencari
siap berdoa mulai. Selesai. Ya, jadi terima kasih pada ketua kelas sudah memimpin doa. Mungkin itu saja ya anak-anak materi kita mengenai teks puisi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang